Seorang pria secara santai melemparkan beberapa lembar uang lokal. Melihat nominalnya, hantu di samping merasa merinding ketakutan. Astaga, ini uang berapa digit? Pria itu tersenyum. Ini bukan apa-apa. Kalian tahu, di kampung halamanku, ada uang kertas dengan nominal yang lebih panjang. Dan jumlahnya sangat banyak sampai tidak bisa dihabiskan. Semua berawal saat aku tak sengaja sampai di penginapan Huang Kuan. Aku melihat sebuah teko, tapi tak disangka, teko itu ternyata takut dengan air panas. Ia terus berteriak. Akibatnya, aku kehilangan kekuatan. Dan menjatuhkan teko itu hingga pecah berkeping-keping. Hantu penjaga buku menggosokkan tangannya dan berkata, teko ini harganya 50 koin. Dengan penampilanmu yang miskin, kau tak akan mampu membayarnya. Jadi, berikan tangan kirimu sebagai gantinya. Gadis manusia di samping ketakutan. Hentikan, siapa bilang aku tidak bisa membayar? Detik berikutnya, mata pria itu berbinar. Aura mengerikan, menyelimuti seluruh penginapan Huang Kuan. Hantu itu merasakan firasat buruk. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini? Hanya dengan mengangkat tangannya, sejumlah besar koin muncul di tangan pria itu. Asteris plak, koin-koin itu dilemparkan ke depan hantu itu. Ini 1000 koin, cukup. Kalau kurang, aku bisa tambah. Hantu itu menatap koin-koin di lantai dengan keringat dingin. 1000 koin cukup untuk membeli 10 nyawaku. Jika Nyonya besar tahu, dia pasti akan senang untuk melenakanku. Dan anak muda di depanku ini, pasti bukan orang sembarangan. Kau ketakutan hanya dengan sedikit uang ini. Bagaimana jika aku mengeluarkan uang dengan nominal yang lebih besar? Pasti akan lebih seru, akan lebih heboh lagi. Hantu itu mati-matian menolak uang tersebut. Dengan uang sebanyak ini, dia merasa tidak sanggup menerimanya. Anggap saja ini tip, terimalah. Kalau tidak, tugasku akan tertunda. Ternyata, Lin Yu memiliki panel sultan. Semakin banyak uang yang dihabiskan, semakin banyak hadiah yang didapat. Lalu, Lin Yu bertanya pada hantu itu, berapa harga piring ini? Hantu itu mengacungkan jarinya. 100 koin. Lin Yu merasa sedikit kecewa. Ternyata hanya semurah ini. Tiba-tiba, beberapa piring pecah. Hantu itu merasa sedih. Piring-piring lamanya kini telah tiada. Ia mendongak dan melihat Lin Yu memegang segepok uang dan berkata, anggap saja kita berteman. Kembaliannya ambil saja. Hantu itu tergiur melihat uang tersebut. Tuan muda, jika ada yang bisa hamba bantu, silakan perintahkan hamba. Melihat hal ini, keduanya sulit menyembunyikan kegembiraan mereka. Lin Yu menoleh ke arah piring-piring lainnya. Sayangku, kini giliran kalian. Tapi sedetik kemudian, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Ternyata itu suara pemilik toko. Tuan, jika Anda terus membanting uang, kami tidak bisa berjualan. Suara pemilik toko ini cukup merdu. Sama sekali tidak seperti hantu jahat. Tak lama kemudian, Lin Yu memikirkan cara baru, melayani hantu yang sedang makan di toko, lalu membuatnya tidak puas. Dengan begitu, dia bisa melemparinya dengan uang hantu lagi. Tapi tak disangka, hantu gemuk itu sangat takut melihat Lin Yu. Ia mengatakan dengan terpaksa bahwa dia tidak butuh pelayanan, karena hantu gemuk itu baru saja menyaksikan semuanya. Sebagai seorang petani, dia tidak mampu menyinggung orang kaya seperti ini. Mendengar itu, Lin Yu malah semakin bersemangat. Tadi saya terlambat menyajikan teh. Begini saja, makanan Anda hari ini saya yang traktir. Hantu gemuk itu agak malu. Setengah hari tidak tahu harus berkata apa. Sayangnya, Lin Yu bahkan tidak menunggu jawabannya. Lin Yu mengatakan bahwa makanan di menu, mahal atau tidak, pesan saja sesuka hati. Tak disangka, hantu gemuk itu nafsu makannya bagus. Semua makanan di menu, dia ingin memesan semuanya. Boleh juga, sepertinya hantu gemuk ini cukup pengertian. Lin Yu sangat gembira. Hantu tua di sampingnya bersiap memberitahu dapur untuk mulai memasak. Tapi sedetik kemudian, Lin Yu berubah pikiran. Mana ada cara memesan seperti itu? Tahu aturan tidak? Makanan di bawah 30 koin. Tidak usah dipesan. Yang di atas 30 koin. Pesan masing-masing 10 porsi. Totalnya 830 koin. Saya bulatkan saja untuk Anda, Tuan. Baiklah. Kalau dibulatkan, hitung saja 1000 koin. Sayangnya, pengeluaran ini masih belum cukup. Lalu dia segera meminta bantuan gadis di sampingnya. Maaf merepotkanmu. Beberapa saat kemudian, gadis itu menjadi papan nama penginapan. Semua biaya penginapan hari ini ditanggung oleh Tuan Lin. Tak lama kemudian, penginapan itu penuh dengan hantu. Mereka semua mengatakan bahwa Tuan Lin sangat dermawan. Lin Yu berpura-pura sepakat, bersulang dan minum sampai mabuk. Lalu diam-diam pergi membayar saat orang lain tidak memperhatikan. Saat koin jatuh di atas meja, panel langsung memberitahu bahwa misi selesai. Hadiah, kartu kritis pengembalian uang. 10 botol anggur pembersih jiwa 9 neraka. Tidak boleh ditunda. Sekarang gunakan anggur pembersih jiwa 9 neraka untuk menjadi pengendali hantu. Saat tutup botol dibuka, seluruh penginapan Huang Kuan langsung dipenuhi aroma anggur. Semua hantu langsung berdiri. Anggur spiritual seperti ini pasti sangat menyehatkan energi yin. Kekayaan Tuan Muda Lin benar-benar tak terduga. Kemudian Lin Yu berdiri di atas meja dan berteriak, malam ini, semua biaya saya yang tanggung. Para hantu bersorak gembira, sementara aku menghabiskan minuman ini. Tiba-tiba,
Energi spiritual yang dingin dan murni mengalir ke dalam tubuhku, membuatku merasa segar dan bersemangat. Segera setelah itu, sebuah misi muncul. Belanjakan lebih dari 320.000. Hadiahnya 5 kontrak pengendali hantu. Saat itu, hantu gemuk itu tiba-tiba memukul meja. Tidak tahan lagi, hari ini, aku menerima kebaikanmu. Dan aku merasa sedikit malu. Ini ada alat spiritual yang aku tidak tahu kualitasnya. Hari ini aku berikan kepada saudara Lin. Aku sudah lama mengoleksi cermin ini. Tapi aku tidak tahu cara menggunakannya. Aku hanya tahu kalau dialiri energi yin, ia bisa menunjukkan hantu dan titik berkumpulnya energi yin di sekitar. Lin Yu menatap cermin aneh di depannya, dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Saat itu, sistem mendeteksi bahwa ini adalah alat spiritual yang kuat. Cermin pengunci jiwa naga, saudara gemuk, barangmu ini bagus. Setelah mengatakan itu, dia segera menyimpannya ke dalam ruang penyimpanan. Para hantu terkejut melihatnya. Orang ini pasti pernah ke dunia yang lebih dalam. Atau mungkin, dia bukan makhluk dari dunia ini. Melihat ini, para hantu mulai menjilatnya. Tuan Lin, pakai ini, sangat ampuh. Ini kalung tengkorak dendam yang kudapatkan di pasar hantu. Sangat ampuh. Bisa melindungi jiwamu di saat genting. Sangat ampuh. Meskipun kau mungkin tidak membutuhkannya. Tapi ini sangat berharga. Lin Yu merasakan energi yin di atasnya. Kualitasnya memang tidak setinggi cermin itu. Tapi sedetik kemudian, hantu-hantu kecil itu mempersembahkan energi yin mereka. Kalung tengkorak itu langsung menyerap semuanya. Seketika, Lin Yu merasa di dunia bawah ini. Dia merasa jauh lebih percaya diri. Terima kasih atas hadiahnya. Aku menerimanya. Sama-sama. Sama-sama. Semoga Tuan Lin bisa lebih memperhatikan kami nanti. Lin Yu awalnya ingin bersenang-senang sampai pagi. Tapi dia menyadari bahwa di dunia bawah, begitu tengah malam tiba, semua hantu pergi. Mungkin ada hantu yang lebih menakutkan di luar sana. Sebelum Lin Yu sempat berpikir lebih jauh, suara aneh pemilik penginapan terdengar dari lantai atas. Pekerjaan hari ini selesai. Mari makan di kelas. Kemudian, serangkaian huruf berdarah muncul di depan Lin Yu. Hanya tersisa 4 manusia yang hidup. Keduanya sedikit terkejut. Baru hari pertama sudah banyak yang mati. Tapi, memang benar juga. Kalau aku tidak punya uang neraka, mungkin aku juga sudah kehilangan satu tanganku. Tapi selain uang neraka, aku juga punya beberapa alat spiritual untuk melindungi diri. Saat Lin Yu berpikir untuk meninggalkan penginapan, seorang hantu dengan sapu tiba-tiba masuk. Li tua, kenapa kau begitu hormat? Pada anak baru ini, gadis berambut ungu itu sangat terkejut melihat Lin Yu dan temannya. Dia disiksa oleh hantu sampai luka-luka. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak terluka sedikit pun? Lin Yu menyadari wanita ini cukup pencemburu. Sepertinya aku harus menaklukkannya dengan uang neraka nanti. Detik berikutnya, bibi sapu tiba-tiba mulai marah. Beraninya kau, tukang bersih-bersih, duduk di kursi utama, kau benar-benar tidak tahu aturan. Namun, menghadapi serangan mendadak hantu sapu, Lin Yu hanya minum teh dengan tenang. Sama sekali tidak panik. Saat ini, bibi itu mengerti. Senjata yin kelas menengah. Pantas saja dia terlihat begitu percaya diri. Hantu sapu itu menatap Lin Yu selama 2,5 jam. Terus saja seperti itu. Lin Yu tahu, bibi bernama Zhang Niang ini mendendamnya. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Saat itu, seorang hantu tukang jagal berbadan tinggi besar masuk. Kakek dan bibi itu gemetar ketakutan saat melihat tukang jagal. Mereka gemetar tak terkendali. Dengan perawakan seperti itu, dia mungkin juru masak di restoran ini. Bisa membuat mereka berdua begitu takut. Kekuatannya pasti luar biasa. Tukang jagal memerintahkan pelayan di sampingnya untuk menyajikan makanan. Tetapi setelah pelayan membawa makanan, Lin Yu menyadari lengan baju pelayan itu kosong. Setelah dibuka, Lin Yu terkejut. Isi panci itu bukan makanan manusia. Gadis itu mengambil sepotong dan terkejut. Dan juga kacamata ini. Siapa yang mau makan ini? Apa, kau meragukan masakanku? Gadis berambut ungu itu berpura-pura tenang. Tidak, tidak, aku suka. Aku tahu kalian suka. Kalau begitu, cepat habiskan. Saat ini, Lin Yu mengerti. Jika dia tidak makan, dia akan membuat tukang jagal itu marah. Tapi Lin Yu tidak hanya tidak menyentuh makanannya, malah terus menatap tukang jagal itu. Benar saja, tukang jagal itu segera menyadarinya. Hei, kenapa kau belum makan? Apa tidak sesuai seleramu? Setelah berkata begitu, Lin Yu merebut anggurnya, dan sengaja menumpahkannya ke lantai. Tukang jagal itu langsung marah besar. Sepertinya aku bisa menambah makanan malam ini. Di saat kritis ini, Lin Yu mengeluarkan anggur jiwa pembersih 9 neraka yang dia dapatkan sebelumnya. Keahlian memasak Anda begitu hebat. Saya ingin tahu bagaimana rasanya jika dipadukan dengan anggurku. Jika dulu, dia pasti akan menamparnya sampai jadi daging cincang. Tapi anggur ini terlihat cukup bagus. Aku coba dulu, hanya dengan seteguk. Tukang jagal itu merasa seperti di surga. Anggur ini benar-benar yang terbaik. Saudara, dari mana kau mendapatkan anggur ini? Masih adakah lagi? Kedua hantu itu langsung tercengang. Tukang jagal yang biasanya membunuh tanpa berkedip, sekarang memanggil seorang pelayan sebagai saudara. Manusia ini jelas tidak boleh dibiarkan hidup. Aku harus membunuhnya di sini. Lin Yu kemudian mengeluarkan lebih banyak arak pembersih jiwa Jiu Yu. Sambil menuangkan arak,
Ia berpura-pura mendesah. Sayang sekali, arak sebagus ini tapi tidak ada makanan yang cocok. Kata-kata itu tepat mengenai hati si jagal. Kau benar, saudaraku. Aku akan segera menyembelih kedua gadis itu. Lin Yu segera menggelengkan kepalanya. Energi yin kedua gadis itu terlalu rendah. Tidak cocok dengan arak sebagus ini. Lagi pula, energi yin manusia. Mana bisa sebanyak hantu, minum arak dengan hantu. Bukankah lebih nikmat? Lin Yu mengira si jagal akan menolak. Tapi tak disangka, si jagal sangat setuju. Saudaraku, aku merasa terlambat bertemu denganmu. Hantu bibi langsung ketakutan dan mundur beberapa langkah. Jagal, kenapa kau melihatku? Penginapan ini punya aturan. Tanpa kesalahan, tidak boleh saling membunuh. Hantu tua di samping berdeham. Tanpa kesalahan, kau yakin, kau baru saja menyerang saudara ini. Kau yang pertama melanggar aturan penginapan. Li, kau pilih kasih. Detik berikutnya, sebuah golok besar terbang. Hantu bibi langsung terlempar puluhan meter. Mati di tempat. Lin Yu ketakutan. Tak disangka, perbedaan kekuatan antar hantu begitu besar. Saudaraku, aku pergi sebentar. Tolong jagakan arakku. Lin Yu kemudian berjalan menuju hantu penjaga buku. Melihat hantu tua itu tampak bersalah. Jelas dia juga pernah berniat jahat padaku sebelumnya. Tuan Li, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku akan menghormatimu segelas. Tapi hantu tua itu tidak bodoh. Dia tahu jika dia minum arak ini, nanti saat si jagal kembali, dia juga pasti akan mati. Tapi, di sisi lain, menolak minuman yang dihormati, agak tidak sopan. Hantu tua Li tiba-tiba punya ide. Tuan muda, aku punya harta karun untukmu. Meskipun Tuan muda Lin kaya, dia tidak menolak hadiah. Banyak hadiah tidak salah. Lagi pula, dia juga tidak membutuhkannya. Jadi, dia segera mengeluarkan harta paling berharga untuk menyelamatkan nyawanya. Benda ini disebut kayu Yin Chen. Setelah terpendam selama ribuan tahun, ini adalah bahan kelas atas untuk membentuk energi yin. Lin Yu melihat pemberitahuan sistem. Memang bagus. Tapi dia masih punya misi belanja yang belum selesai. Jadi dia berkata, aku tidak bisa mengambil ini begitu saja. Katakan, berapa yang kau inginkan? Mana ada yang menerima uang untuk hadiah? Silakan ambil saja. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Mana bisa kalau tidak dibayar? Tidak boleh melanggar aturan. Lin Yu langsung mengeluarkan 30.000 koin tembaga. Dan melemparkannya langsung ke leher hantu tua. Mendengar suara uang kertas arwah, hantu tua itu langsung menangis kegirangan. Senangnya, ini bukan persembahan dan permintaan maaf, tapi anugerah dari surga. Detik berikutnya, hantu tua itu langsung berlutut di tanah, dan bersujud 999 kali kepada Lin Yu. Semua orang terkejut, tak disangka Lin Yu sehebat ini. Kemudian Lin Yu melihat panel sistem. Selamat kepada tuan rumah telah menghabiskan lebih dari 30.000. Misi selesai, hadiah kontrak pengendali hantu telah dikirimkan. Anda dapat mengabaikan perbedaan level, dan membuat hantu manapun benar-benar setia kepada Anda. Sayang sekali hantu tua ini terlalu lemah. Terbuang percuma padanya. Sungguh sayang. Saat itu, si tukang daging datang membawa bibi. Maaf, sobat, membuatmu menunggu begitu lama. Ini sushi hantu ganas kelas atas. Setiap potong dapat menambah 1 tahun umur. Awalnya Lin Yu tidak percaya, tetapi saat dia menelannya dalam sekali suap, panel langsung menunjukkan umur bertambah 1 tahun. Lin Yu memberi jempol kepada tukang daging. Daging ini enak, bersih, dan higienis. Lalu dia melahap susinya. Tidak lama kemudian, daging hantu ganas itu habis tak bersisa. Tetapi saat Lin Yu hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara nyonya rumah di telinganya. Tuan Lin, datanglah ke lantai 3 untuk bertemu denganku. Sambil naik ke atas, Lin Yu sedikit khawatir. Ini mungkin bos terakhir dari Dongyeon ini. Saat Lin Yu membuka pintu, aura yin yang kuat langsung menyerangnya. Tetapi ketika Lin Yu mendekat, dia melihat seorang gadis remaja berusia 1000 tahun. Tak disangka nyonya rumah penginapan ini begitu cantik. Sama sekali tidak seperti hantu. Ada urusan apa nyonya memanggil saya? Awalnya nyonya rumah terlihat ragu-ragu. Tuan Lin bekerja sebagai pelayan di penginapanku. Aku salah menilai. Mohon Tuan Lin jangan marah. Lin Yu baru saja merasa lega. Nyonya rumah memancarkan aura yang menakutkan. Hantu bibi adalah karyawan lama penginapanku. Bekerja dengan rajin setidaknya selama ratusan tahun. Sekarang kau membunuhnya begitu saja. Hutang ini, bagaimana Tuan Lin akan membayarnya? Lin Yu ketakutan setengah mati. Maksud nyonya, nyawa dibayar nyawa, tetapi nyonya rumah tiba-tiba berubah sikap. Harus tambah uang, minimal 5 tusuk koin tembaga. Lin Yu bingung dengan tindakan nyonya rumah. Nyonya, kau terlalu meremehkanku. Lalu, dengan lambaian tangan, hujan koin tembaga tiba-tiba turun di dalam ruangan. Pemilik penginapan langsung tercengang. Tuan Lin, Anda terlalu murah hati. Saya akan menambahkannya menjadi 1000 koin tembaga. Bisakah juru masak itu bekerja untukku nanti? Lin Yu mengira dia pasti akan berhasil. Tetapi dia tidak menyangka pemilik penginapan itu tidak bodoh sama sekali. Juru masak itu telah bekerja untukku selama 2,5 tahun. Dan sebuah penginapan, bagaimana bisa tanpa juru masak? Anda bisa membawaku pergi, tapi juru masak itu tidak bisa. Namun, Lin Yu bersikeras menginginkan juru masak itu. Mengatakan dia bisa menambahkan lebih banyak uang. Dalam sekejap, hujan koin tembaga kembali turun di dalam ruangan.
Pemilik penginapan akhirnya ditaklukkan oleh kekayaan Lin Yu. Dia melemparkan selembar kertas. Lin Yu menangkapnya. Saat dibuka, ternyata itu adalah kontrak kerja juru masak. Tepat ketika Lin Yu mengira dia telah berhasil, pemilik penginapan tiba-tiba memperingatkannya. Selama kontrak ini dirobek, juru masak itu akan bebas. Tapi aku tidak bisa menjamin dia akan patuh menandatangani kontrak denganmu. Jangan repot-repot memikirkan itu, pemilik penginapan. Aku punya rencana sendiri. Ngomong-ngomong, berapa harga Anda, pemilik penginapan? Suasana di ruangan itu tiba-tiba menegang. Pipi pemilik penginapan memerah sedikit. Aku bukan barang dagangan di penginapan ini. Aku khawatir aku harus mengecewakan Tuan Lin. Lin Yu berpikir, benar juga. Terkadang uang bukanlah segalanya. Tetapi ketika Lin Yu meninggalkan ruangan, pemilik penginapan merasa kehilangan muka. Tidak bisakah pria ini sedikit lebih gigih? Tapi aku punya firasat, kita akan bertemu lagi. Setelah Lin Yu pergi, dia langsung kembali ke asramanya. Keempat orang itu tidur di sudut ruangan. Karena itu adalah aturan di akhirat. Tapi Lin Yu tidak bisa tidur, karena dia menemukan panelnya, menunjukkan misi baru, dan hadiahnya lebih besar dari sebelumnya. Jadi keesokan paginya, Lin Yu bangun pagi-pagi. Karena masalah kontrak juru masak, Lin Yu bersikap sangat dingin. Dia segera menemukan juru masak itu, dan ingin mengungkapkan isi hatinya. Kakak, apakah Anda benar-benar sukarela menjadi juru masak di penginapan Huang Kuan? Awalnya, juru masak itu ingin Lin Yu mencicipi masakannya yang mengerikan. Tetapi setelah mendengar pertanyaan Lin Yu, juru masak itu langsung terdiam. Sebenarnya, dia dulunya adalah orang penting di dunia bawah. Tetapi dia dikhianati oleh orang jahat. Dia berada di ambang kehancuran, dan harus meminta perlindungan pemilik penginapan. Meskipun lukanya telah sembuh, pemilik penginapan bukanlah orang sembarangan. Ditambah lagi karena perjanjian, dia hanya bisa terjebak di sini. Tapi detik berikutnya, Lin Yu segera mengeluarkan perjanjian itu. Tidak bisa merasakan anggur terbaik dunia. Pasti sangat menyedihkan, kan? Sobat, bagaimana kau melakukan ini? Aku hanya orang kaya, hanya mengeluarkan sedikit uang saja. Setelah berbicara, dia merobek perjanjian itu hingga hancur. Sekarang kau bebas. Apakah kau mau, sobat, mencicipi anggur terbaik dunia bersamaku? Koki melihat potongan perjanjian melayang. Saking gembiranya sampai mulutnya tak bisa tertutup. Sobat, kita baru bertemu sekali, tapi kau mau mengeluarkan uang sebanyak ini. Aku akan melakukan apa saja. Tak masalah. Kemudian, mereka berdua menandatangani kontrak baru. Sang koki bersorak kegirangan. Anggur dan makanan enak tidak penting. Yang penting, bisa berpetualang bersamamu. Sobat, melihatnya begitu bersemangat, Lin Yu segera mengeluarkan anggur, dan bersulang bersama. Kemudian, panel informasi muncul, menunjukkan semua informasi Zujiang. Baik dari segi atribut, maupun senjata aslinya, semuanya jauh melebihi dirinya, dan hantu lainnya. Beberapa hari berlalu, Lin Yu menyadari bahwa semakin sedikit manusia di penginapan. Angka 3 di atas kepala juga menunjukkan, bahwa gadis berambut ungu, telah dimakan. Meskipun dia memiliki uang hantu yang tak terbatas, itu tidak berarti dia tak terkalahkan. Untuk lebih memahami dunia ini, Lin Yu memutuskan untuk keluar melihat-lihat. Tanpa diduga, gadis di sampingnya segera menghentikannya. Tidak diketahui apakah rona merah di wajahnya karena malu, atau karena berlari. Kak Lin, terima kasih. Tanpamu, ku mungkin tidak akan selamat di hari pertama. Sebenarnya aku juga dari Jiangcheng. Keluargaku punya sedikit koneksi di Jiangcheng. Jika kau butuh bantuan di dunia nyata, hubungi aku di nomor ini. Sebelum pria itu sempat bertanya lebih lanjut, seluruh salinan dunia runtuh. Dalam sekejap, Lin Yu kembali ke dunia nyata. Kukira itu surat cinta, ternyata hanya nomor telepon. Lin Yu mencoba memanggil Zujiang. Benar saja, perjanjiannya berlaku di kedua dunia. Dan semua barang lainnya juga masih ada. Sekarang, dia bukan lagi Lin Yu yang dulu. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan pengendali hantu akan membuat dunia ini menjadi betapa menariknya di masa depan. Lupakan saja, bagaimana kalau kita pergi melihatnya malam ini? Segera, Lin Yu tiba di tempat transaksi hantu. Dua hantu berdiri di dunia nyata. Tapi Lin Yu, seperti orang lain, sudah terbiasa dengan hal ini. Dia hanya datang untuk bertransaksi. Menemukan barang bagus adalah tujuannya. Acara penilaian resmi dimulai. Lin Yu mendengar dari seorang veteran bahwa hanya alat spiritual tingkat rendah bisa ditukar dengan ratusan ribu uang tunai. Lin Yu langsung merasa percaya diri. Kalungnya adalah alat spiritual tingkat menengah yang mungkin tak ternilai harganya. Kemudian, orang-orang bergantian menilai alat spiritual mereka. Melalui panelnya, Lin Yu menemukan semuanya hanyalah sampah tak berharga. Tapi sedetik kemudian, secarik kertas ini mengejutkan semua orang. Awalnya, pria itu berdoa, berharap ini adalah alat tingkat menengah. Tapi tak lama kemudian, mesin mengeluarkan hasilnya, bukan benda dari dunia bawah. Namun, seorang ahli di sampingnya merasa ragu. Jelas terasa aura yin, tetapi dia belum pernah melihat benda seperti ini. Akhirnya, kain itu dinilai 0. Namun, saat pria itu melewati Lin Yu, panelnya langsung menampilkan informasi. Ini adalah perban Firaun yang terkutuk. Nilai tingkatnya adalah tingkat atas.
Sebelum dia sempat tersadar, penilai berkata, "Giliranmu, jangan buang waktu." Lin Yu terpaksa mengeluarkan koin neraka. Dia ingin merendah, tetapi penilai di sampingnya tidak bisa diam. "Bang langit dan bumi, apakah ini mata uang dunia bawah?" Ahli lain berkata, "Bukan begitu, koin neraka biasa sangat umum di dunia hantu. Jika ingin berurusan dengan hantu, 9 dari 10 orang tidak akan berhasil. Tapi koin neraka pemuda ini sangat berbeda. Ini adalah koin neraka yang dibakar dari dunia manusia ke dunia bawah. Sangat langka di dunia hantu." Setelah berkata demikian, si botak tidak basa-basi lagi. "Anak muda, sebutkan saja harganya." Namun, sebelum Lin Yu sempat membuka mulut, penilai lain langsung menyela. "Anak muda, anggap saja ini sebagai pertemanan. Saya bersedia membayar 75.000. Lin Yu terkejut, harga koin neraka ini sangat tinggi. Namun, si botak tidak setuju. "Harga 75.000? Kau pikir kau sedang merampok? Koin tembaga ini sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Mewakili tim kami menawarkan harga 10 kali lipat." "Baiklah, tapi aku masih punya beberapa koin neraka lagi. Kau yakin kau bisa mengambil keputusan? Jangan khawatir, bahkan jika kau mengeluarkan 100 atau 80 koin, kami tetap bisa membelinya." Setelah berkata demikian, Lin Yu merasa lega. "Kalau begitu, aku juga tak perlu merendah diri lagi. Ini total 1000 uang neraka." Pas sekali, melihat hal ini, semua orang terkejut. Pemuda di depan mereka, mungkin bukan orang sembarangan. Si botak segera mengeluarkan ponselnya, dan memberitahu bosnya, bahwa malam ini ada bisnis besar. Melihat ini, orang-orang sepertinya mengerti, dan berbondong-bondong menghampiri Lin Yu, ingin membeli satu uang neraka dengan harga tinggi, untuk menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan ada yang rela mengeluarkan senjata yin kelas menengah, untuk mendapatkannya. Sepertinya sekarang perlu diseleksi. Kalau kebetulan ditukar dengan energi yin kelas atas, dia akan untung besar. Tapi Lin Yu baru saja merasa senang sebentar. Suara tenang terdengar dari belakang kerumunan. Semua orang menoleh. Seorang wanita cantik berpakaian putih bersih dan bertubuh tinggi semampai sedang berjalan perlahan. Tiba-tiba semua penilai menundukkan kepala. Jika tebakannya benar, dia adalah pemilik di balik layar lelang ini, Nona Baiye. Tapi Lin Yu melihat Baiye berjalan langsung ke arahnya, dan mengira dia ingin berbisnis. Dia baru saja akan bicara, tetapi ternyata yang dia minati adalah uang neraka. Aduh, uang neraka ini kualitasnya sangat bagus. Memang bagus, tapi menjualnya di sini, sungguh sayang sekali. Saya bersedia langsung menawarkan harga 1 miliar, untuk membeli semua uang neraka Anda. Anggap saja kita berteman nanti. Bagaimana?" Begitu kata-kata ini terucap, semua orang menjadi gila. Tapi yang membuat mereka gila bukanlah harganya, melainkan Nona Baiye yang ada di depan mereka. Harus diketahui, bisa berhubungan dengannya, sama saja dengan tak terkalahkan di dunia hantu. Lin Yu melihat dia begitu lugas. Sungguh luar biasa. Dia segera merangkai uang neraka. Pada saat yang sama, Baiye di sampingnya mengeluarkan banyak kabut dari senjata yinnya. Dalam sekejap, seekor katak besar muncul dari dalam kabut. Detik berikutnya, kotak sandi dari mulut katak langsung menuju ke wajah Lin Yu. Tapi saat ini Lin Yu sama sekali tidak panik. Apakah dia ingin mengujiku? Sosok kekar segera muncul di belakang Lin Yu. "Giliranmu beraksi, Zhu Jiang." Setelah berkata demikian, Zhu Jiang dengan mudah mengambilnya, dan meminta Zhu Jiang untuk membuka kotak itu. Di dalamnya penuh dengan uang kertas merah. Lin Yu terlalu malas untuk menghitungnya, dan berbalik untuk menyerahkan uang neraka. Transaksi menyenangkan. Tuan Ziye. Baiye juga menatapnya dengan penuh arti. Melemparkan uang kertas palsu ke arah kodok di sampingnya. Lalu Baiye mengayunkan lampionnya, dan menghilang lagi. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan. Pasar gelap resmi dimulai. Setelah energi yin melonjak, meja-meja terpisah muncul satu persatu, membentuk kios-kios. Tentu saja, banyak orang juga mendekat. Karena menurut mereka, Lin Yu adalah bos besar setara dengan Ziye. Apalagi tadi, bayangan hantu yang muncul untuk menangkap koper, membuat banyak orang tergila-gila. Tapi Lin Yu sudah menduganya, dan hanya bisa menghadapinya dengan pasrah. Lagi pula, tiba-tiba dia punya 100 juta. Sekarang dia hanya ingin melihat, apakah ada alat yin yang bagus. Tapi setelah berkeliling, dia menemukan, kebanyakan adalah sampah tanpa kelas. Jelas tidak berharga, tapi harganya sangat tinggi. Ding, alat yin terdeteksi. Paku 7 pembunuh Luochi. Penjualnya juga sangat mahal. Anak muda, mata yang bagus. Tidak mahal, hanya 20.000 rupiah. Lin Yu malas bicara omong kosong dengannya. Ini 100.000, mari berteman. Lain kali kamu punya barang seperti ini, hubungi aku. Saat Lin Yu pergi dengan puas, tiba-tiba dia melihat kenalan lamanya. Pria perban, ternyata dia di pojok. Susah sekali menemukanmu, pria perban. Kamu punya banyak barang bagus di sini. Kak Lin, kau terlalu memuji. Kau tahu, ini semua tidak berguna. Aku hanya menginginkan perban yang paling tidak berguna ini. Kau mau menjualnya dengan harga berapa? Kak Lin, kau baru saja melihat penilaiannya. Hati-hati, jangan sampai salah lihat. Dan rugi, Kuang Dao. Kau tahu aku tidak kekurangan uang. Tolong segera beri aku harga.
Kalau begitu, ku berikan saja padamu. Anggap saja kita berteman. Berteman tidak masalah, tapi aku tidak bisa melanggar aturan di sini. Lalu 1000 uang kertas palsu. Dilembutkan, pria itu langsung tercengang. Bukankah barang ini bernilai 100 juta? Bagaimana aku bisa membiarkan temanku rugi? Lagi pula, untuk alat yin kelas atas ini. Apa artinya 100 juta? Untuk sebuah perban, dia membayar 100 juta? Orang ini benar-benar menarik. Baiye mengamati perban Firaun dengan saksama. Dan sepasang mata di balik topeng emas itu memancarkan kilatan aneh. Di sisi lain, Lin Yu berputar beberapa kali lagi. Berpikir sudah cukup. Saat hendak pergi, dia melihat banyak orang berkumpul di sana. Rupanya, seseorang sangat membutuhkan benda yang dapat membangkitkan kesadaran spiritual. Jika ada yang menjualnya, grup Li Jiangcheng kami bersedia membayar 10 juta. Lin Yu langsung tertarik, tapi bukan karena 10 juta yang ditawarkan, melainkan karena grup Li Jiangcheng terdengar seperti nama seorang gadis. Dia segera mengeluarkan anggur Jiuyu Dihun, memutuskan untuk mengambil risiko. Saya punya sebotol anggur spiritual. Setelah meminumnya, kesadaran spiritual dapat dibangkitkan. Pria itu tidak percaya. Bagaimana mungkin semudah itu? Jika Anda tidak percaya, Anda tidak perlu bertransaksi dengan saya. Pria itu berpikir dia benar. Kekuatan pemuda di depannya, Xiao Gua, diketahui semua orang yang hadir. Setelah mengatakan itu, Xiao San mengeluarkan cek 10 juta. Sementara itu, Xiao Li terus menunggu telepon dari Lin Yu. Aku benar-benar bodoh, aku hanya ingat menelepon Kak Lin, tapi lupa meminta nomornya. Saat itu, ayahnya membuka pintu. Xiao Li, lihat apa yang kubawakan untukmu. Ini, bukankah ini anggur Jiuyu Dihun milik Kak Lin? Xiao Li membuka tutup botol, dan semakin yakin, ini milik Kak Lin. Glup, glup, Xiao Li langsung menghabiskannya, karena hanya dengan begini, lain kali bertemu Kak Lin, dia tidak akan menjadi beban. Begitu sampai di rumah, Lin Yu langsung mencari informasi tentang grup Li. Wow, benar-benar kau, dugaanku benar, gadis kecil yang hampir terbunuh itu. Ternyata orang kaya, tapi di ruang bawah tanah yang penuh bahaya itu. Sekaya apapun tidak ada gunanya. Tapi aku berbeda sekarang, aku sudah punya banyak benda pelindung. Saat itu, di dinding, tiba-tiba muncul jam merah darah. Ding, permainan dimulai. Nama ruang bawah tanah ini adalah apartemen akhirat. Lantai di bawah kaki Lin Yu mulai retak. Saat Lin Yu membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di hotel yang dingin. Kamarnya tidak besar, tapi aturannya banyak. Yang terpenting adalah sewa kamar. Jika tidak bisa membayar sewa tepat waktu, mungkin akan memicu kondisi pembunuhan hantu itu. Meskipun Lin Yu bisa menggunakan kekayaannya untuk bersembunyi di dalam rumah sampai permainan berakhir, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia keluar dari rumah. Karena hanya dengan cara ini, dia bisa menjadi lebih kuat. Tapi tak lama setelah dia keluar, dia langsung menyesal. Instansi ini menunjukkan hanya ada 3 manusia. Artinya, setiap kamar yang padat itu penuh dengan hantu. Maka Lin Yu mempercepat langkahnya untuk segera membayar sewa kamar. Tapi dia langsung terkejut saat masuk lift. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Detik berikutnya, Lin Yu menoleh dengan cepat dan melihat hantu yang buruk rupa muncul di pintu lift. Karena sudah naik lift, kau harus membayar. Mendengar ini, Lin Yu tertawa. Berapa? 1 yuan sekali jalan. Jika tidak bisa membayar, kau harus meninggalkan 1 lengan. Lin Yu berpikir, apa aku tidak salah dengar? Murah sekali. Dia segera mengeluarkan 1000 uang arwah. Baiklah, cepat bawa aku ke lantai 3. Sambil berkata, dia melemparkan selembar uang. Hantu lift menggigit uang itu. Dia tidak menyangka pria ini begitu kaya, dan merasa sangat tidak puas. Dia segera berubah pikiran dan berkata, uang arwah tidak bisa, kau harus mengikuti aturan. Lift kami hanya menerima kartu. Jika kau tidak bisa menunjukkannya, serahkan lenganmu. Setelah mendengar ini, Lin Yu menghela nafas. Hantu kelas dendam kecil, aku sudah memberimu kesempatan. Setelah mengatakan itu, detik berikutnya, Zhu Jiang datang membantu lagi, dan langsung meninjunya tanpa berkata apa-apa. Pukulan tadi untuk biaya lift. Pas sudah cukup, hantu lift ketakutan dan menangis. Apa dia hantu kelas ganas? Sambil berkata, dia segera memuntahkan uang arwah 1 yuan, dan buru-buru berkata, bahwa dia hanya bercanda. Lin Yu melihat koin itu. Ini bukan uang yang kuberikan tadi. Lalu Zhu Jiang menebasnya dengan pedang besar. Ah, hantu itu menjerit. Zhu Jiang mengingatkan Lin Yu, jika dia mati, liftnya mungkin tidak bisa digunakan. Lin Yu mengangguk sedikit, biarkan dia hidup. Setelah mengatakan itu, Lin Yu mengembalikan koinnya. Ceritakan tentang instansi ini. Apa yang perlu kuperhatikan? Karena takut mata lainnya juga dicongkel. Hantu itu akhirnya menceritakan semuanya. Apartemen ini dibagi menjadi 3 zona. Lantai 5-25 adalah area hunian. Lantai 26-29 adalah area misterius. Aku juga tidak tahu apa isinya. Lantai 30 ke atas adalah restoran berputar. Setelah selesai bicara, hantu itu merangkak pergi. Tamu terhormat, Anda telah sampai. Lin Yu tiba di lobi. Meskipun ini adalah dunia yang dipenuhi hantu, mereka terlihat cukup tertib, dan tidak seperti hantu sama sekali.
Tetapi saat Lin Yu mengisi ulang kartu kamarnya, dia langsung menyesal. Hantu kecil itu hanya dengan melihat kartu kamarnya, langsung tahu dia adalah penghuni baru, dan langsung memakinya. Kenapa tidak bekerja? Apa kau mau mati? Saat Lin Yu hendak bicara, hantu kecil itu memotongnya. Apartemen akhirat tidak butuh pemalas sepertimu. Pergi sana, sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku. Dimanapun aku berada, lihat baik-baik, inikah yang kalian sebut? Tamu adalah raja. Apakah kau terlihat seperti tamu terhormat? Terlebih lagi, jika ada makanan tambahan malam ini, mungkin kaulah yang ada di dalam panci. Pantas saja hantu kecil ini sulit dihadapi. Mereka benar-benar tidak punya sopan santun. Aku tidak akan berpura-pura lagi. Ini 100.000 uang arwah. Asteris plak, uang itu dibanting di atas meja. Hantu kecil itu ketakutan setengah mati. Energi yin yang begitu kuat. Jika aku punya uang sebanyak ini, aku tidak akan menjadi hantu pekerja rendahan. Cepat masukkan uangnya. Apakah aku sekarang dianggap tamu terhormat? Tuan, tentu saja Anda tamu terhormat. Ini 100.000 uang arwah. Pas, silakan diterima. Ternyata saldo ditampilkan di belakang kartu. Pantas saja dia begitu materialistis tadi. Tuan, saya mau tanya, apakah Anda akan melaporkan saya? Kau pikir aku punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu? Terima kasih atas kebaikan hati Anda, Tuan. Saya tidak akan pernah melupakan Anda seumur hidup saya. Lin Yu sampai di depan lift, dan menyadari liftnya tidak bergerak. Sebaliknya, dari tangga, terdengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Seorang pria kekar membuka pintu dan masuk. Mereka saling bertatapan, dan merasa familiar satu sama lain. Yang lebih mengejutkan Lin Yu, pria itu adalah pengendali hantu tingkat 4. Paman itu mengeluarkan sekantong daging, dan melemparkannya langsung ke mulut hantu. Hantu itu pun puas dan mundur. Oh cepat sekali, naik lift ya. Lin Yu mengangguk, lalu menceritakan tentang hantu di lift. Paman itu merasa sedikit menyesal. Seandainya aku tahu, aku juga naik lift. Kupikir naik tangga lebih aman. Ternyata di sana ada 6 hantu. 5 hantu dendam dan 1 hantu jahat. Sambil mengobrol, mereka berdua pergi ke lobi. Hantu kecil itu masih memasang wajah angkuh seperti biasanya. Tapi ketika melihat Lin Yu di belakang paman itu, wajahnya langsung berubah. Tuan, Anda mau isi berapa? Kemudian, paman itu mengeluarkan 10 koin tembaga. Lin Yu langsung mengerti, bukankah ini pria perban yang sebelumnya? Sambil mengobrol, mereka berdua sampai di depan lift. Tadinya paman itu masih ragu. Katanya dia hanya punya uang kertas pecahan besar, dan mungkin sulit untuk mendapat kembalian. Tapi Lin Yu hanya tersenyum, lalu langsung masuk ke dalam lift. Hantu kecil, kita bertemu lagi. Katanya gratis, aku bawa teman.